welcome back to our podcast Money Public Talks, Real Talks Public Talks. Baik lagi nih sama kita buat ngobrol-ngobrol lagi. Aku Listia dan teman-teman aku Laila, aku Humaira. Jadi di sini kita bakal tunggu kayaknya kurang satu dah. Bukannya episode kemarin ada 4 orang ya? Yaps, kenalin. Ini Mutiara. Di episode kali ini dia jadi editor dulu ya. Jadi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, tapi topiknya beda dong. Kemarin kan kita udah bahas APBD. Hari ini kita bakal bahas APBD dengan objeknya yaitu Desa Margoyoso di Kecamatan Salaman. Lagi-lagi kita ngobrol berkaitan dengan angka-angka nih, tapi kali ini tuh APBDes, anggaran pengeluaran belanja desa. Nah, padahal kalau dipikir-pikir sebenarnya topik ini tuh dekat loh sama kita, apalagi nih kita tuh hidup di desa. Bener banget, soalnya kan dana di desa itu buat kepentingan desa nih, ada macam-macam, ada bantuan UMKM, terus ada buat bikin jembatan, bikin jalan, benerin jalan, dan lain sebagainya. Terus juga buat program-program yang ada di desa itu sendiri. Nah, kali ini kita ngobrol santai aja, pakai bahasa yang mudah dipahami sama teman-teman semua di sini. Nah, di sini kita bakal bahas 3 topik utama nih. Yang pertama ada karakteristik dan struktur APBDes-nya, dan yang terakhir ada transaksi pencatatan di pemerintah desa. Iya, pokoknya santai aja teman-teman. Anggap aja teman-teman ini lagi ikut ngobrol di tongkrongan anak akuntansi. Oke, langsung masuk ke topik yang utama nih, yaitu karakteristik pemerintahan desa. Sebenarnya pemerintah desa tuh ngapain aja sih, Nas? Nah, secara umum pemerintah desa itu penyelenggara pemerintah di tingkat desa yang dipimpin oleh kepala desa dan perangkat desa. Nah, ini tuh adalah paling deket nih sama masyarakat, karena keluhan pertama kali masuk itu akan ke pemerintahan desa. Iya, misalnya ada jalanan yang rusak atau lampu jalanan yang mati, sampai ke warga yang butuh bantuan, atau ke masalah administrasi dan surat menyurat, itu diurus sama pemerintahan desa ini. Makanya pemerintah desa sekarang itu dituntut nggak cuma kerja aja, tapi juga transparan dan akuntabel. Karena dana yang dikelola itu ternyata enggak sedikit loh. Iya. Dengar-dengar juga ada desa yang APBDes-nya itu tembus 1 miliar. Banyak banget ya teman-teman. Apalagi sekarang masyarakat itu makin kritis nih. Misal ada pembangunan yang mangkrak dikit aja itu pasti langsung viral, langsung diramein tuh di grup WhatsApp warga-warga. Nah, di Desa Margoyoso sendiri itu, pemerintah desa punya fungsi pelayanan publik, ada pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ngomong-ngomong tentang pemberdayaan masyarakat, itu contohnya kayak pelatihan UKM, pelatihan digital marketing, bantuan usaha kecil, dan atau ada pelatihan Karang Taruna. Nah, di Margoyoso sendiri itu ada pelatihan pembudidayaan marco. Oh gitu, jadi di pemerintahan desa itu nggak cuma buat bikin surat menyurat, nggak cuma buat bikin KTP, KK, nggak cuma buat ngurus surat domisili dan lain sebagainya, tapi di pemerintahan desa ini punya dana buat dianggarin ke desa-desa gitu, dan udah pasti jelas tuh laporan keuangannya. Dan menurut aku justru pemerintahan desa itu adalah punya peran penting karena mereka yang paling ngerti kondisi masyarakat gimana. Iya sih, karena mereka yang tiap hari berinteraksi langsung sama warga, jadi biasanya tahu kebutuhan masyarakat tuh apa aja. Ya, makanya kan kelihatan tuh kalau pengelolaan pemerintahan desanya itu bagus, pasti dampaknya bisa langsung dirasain sama masyarakat. Contohnya ada apa aja tuh dampak yang bisa dirasain sama masyarakat? Nah, ada pembangunan jalan desa jadi lebih bagus nih, yang awalnya itu terlihat ada lubang-lubangnya dengan program pembangunan jalan gitu. Iya, jadi lebih bagus lagi. Terus ada juga fasilitas umum yang lebih layak, atau program bantuan itu jadi lebih tepat sasaran. Iya, benar banget. Tapi kan kalau buat membiayai semua itu kan pasti tanggung jawabnya jadi lebih besar ya, karena semua penggunaan dana itu kan sekarang harus jelas dan
harus bisa dipertanggungjawabkan juga loh. Apalagi sekarang itu informasi gampang banget nyebarnya, jadi masyarakat tuh juga harus aktif ya dalam mengawasi penggunaan dana desa. Nah, makanya penting banget nih desa itu punya sistem administrasi dan pencatatan keuangan itu yang rapi. Karena kalau pencatatannya itu amburadul, nanti bisa bikin masalah keuangan juga. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan struktur dan komponen APBDes Desa Margoyoso nih. Nah, ini nih bagian yang sering bikin mahasiswa itu ketuker antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Nah, padahal kalau dipikir-pikir, konsep dasarnya itu mirip kayak ngatur keuangan sehari-hari. Kayak ada uang masuk, uang keluar, sama sisa anggaran yang dikelola lagi. Iya, cuman kalau APBDes ini kan dipakai buat kebutuhan masyarakat nih, kebutuhan suatu desa. Jadi pengelolaannya itu harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan ke masyarakat juga. Nah, APBDes kan anggaran pengeluaran belanja desa kan. Nah, ini tuh bisa dibilang rencana keuangan tahunan desa. Jadi semua program kegiatan desa itu biasanya direncanakan lewat APBDes ini. Nah, dan di dalam APBDes itu ada 3 komponen utama, yaitu pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Nah, kalau pendapatan desa nih, sumbernya itu bisa dari dana desa, alokasi dana desa, bantuan dari pemerintah, atau bisa juga dari pendapatan asli desa itu sendiri. Nah, pendapatan asli desa sendiri itu bisa dari kayak sewa aset, penyewaan aset punya desa itu, terus bisa juga dari badan usaha milik desa atau BUMDes. Jadi sebenarnya desa itu juga didorong buat bisa mengembangkan potensi ekonominya sendiri, nggak cuma bergantung dengan pemerintahan pusat. Betul. Kalau belanja desa itu pengeluaran yang dipakai buat menjalankan program desa. Misalnya nih pembangunan jalan, posyandu, terus gaji perangkat desa, sampai kegiatan masyarakat juga. Iya, bener banget. Nah, belanja desa itu juga dibagi lagi nih ke beberapa bidang. Ada penyelenggaraan pemerintah, terus pembangunan desa, pembinaan masyarakat, sampai ke pemberdayaan masyarakat dan juga penanggulangan bencana. Nah, yang sering bikin kita bingung itu adalah pembiayaan desa nggak sih guys? Iya, bener banget. Nah, pembiayaan itu tuh contohnya silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran, atau gampangnya lagi nih biar mudah diinget tuh kayak sisa anggaran tahun sebelumnya. Nah, jadi silpa ini tuh bukan pendapatan baru, tapi sisa dari anggaran tahun sebelumnya gitu. Makanya klasifikasi dalam APBDes itu penting banget, karena kalau salah pencatatan atau salah pengelompokannya itu laporan keuangan desanya itu bisa kacau. Bener banget tuh, bisa kacau. Nah, makanya sekarang pemerintahan desa itu juga nggak bisa asal nyusun anggaran. Biasanya ada musyawarah desa dulu nih untuk mengetahui kebutuhan desanya itu gimana. Jadi untuk menyampaikan kebutuhan desanya. Benar. Nah, misalnya nih ada usulan perbaikan jalan. Misal ada jalan yang bolong-bolong, nah itu diusulkan buat dimasukin anggarannya ke APBDes, atau misal ada saluran air yang bocor, atau bisa juga ada fasilitas umum yang udah mulai usang gitu. Nah, ini bisa laporkan ke pemerintahan desa buat dianggarkan gitu di APBDes. Jadi APBDes ini tuh nggak cuma soal angka, tapi soal kebutuhan masyarakat yang dilaporkan dalam bentuk angka. Nah, kalau dikaitkan dengan Desa Margoyoso ini, APBDes itu punya peran penting banget buat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Gitu. Benar. Nah, karena kalau pengelolaan anggarannya itu bagus dan transparan, dampaknya itu juga langsung dirasain masyarakat seperti yang sudah disinggung tadi. Makanya sekarang penggunaan dana desa itu juga mulai lebih terbuka nih lewat laporan realisasi anggaran atau papan informasi APBDes yang bisa kalian cek nih lewat website resmi Desa Margoyoso. Iya, bisa teman-teman cari juga itu. Jadi intinya APBDes ini bukan cuma dokumen anggaran tahunan doang nih, tapi itu tuh juga bagian penting banget dalam pembangunan Desa Margoyoso itu sendiri.
Oke, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya ini ya. Ini terkait pencatatan transaksi pemerintah desa. Nah, ini bagian yang penting banget gak sih di akuntansi pemerintahan desa gitu. Kan karena suatu aktivitas keuangan itu harus dicatat secara jelas, rapi, sistematis supaya ini tuh bisa nantinya dipertanggungjawabkan ke pemerintah pusat gitu. Iya benar. Jadi semua pemasukan dan pengeluaran desa itu nggak bisa asal keluar dan masuk. Jadi semua itu harus ada bukti transaksi dan pencatatnya, karena kalau pencatatannya itu berantakan maka nanti laporan keuangan itu bisa menjadi kacau. Iya, benar banget. Nah, misalnya nih, Desa Margoyoso itu menerima dana desa sebesar 500 juta lah dari pemerintah pusat. Nah, buat mendukung program pembangunan dan kegiatan desa. Nah, penerimaan dana ini tuh nanti dicatat di penerimaan kas desa di bagian pendapatan desa. Jadi, setiap dana yang masuk itu harus dicatat jumlahnya, dari mana jumlahnya, dan digunakan untuk apa aja gitu. Nah, terus juga ada misalnya nih desa itu mengeluarkan dana sebesar 100 juta buat pembangunan jalan desa. Berarti itu harus dicatat sebagai pembelanjaan bangunan karena termasuk pengeluaran untuk fasilitas dan infrastruktur desa. Nah, itu kan kalau kayak infrastruktur gitu ya. Nah, sekarang kalau misal kayak kebutuhan administrasi kantor, kayak butuh beli alat tulis, butuh beli tinta printer, atau butuh beli kertas, dan lain sebagainya, perlengkapan administrasi gitu tuh dananya itu dari mana? Nah, kalau itu masuknya itu ke belanja operasional atau penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi setiap jenis pengeluaran itu punya klasifikasinya masing-masing supaya lebih mudah saat penyusunan laporan keuangan desa. Berarti kalau perlengkapan administrasi kantor itu tuh juga termasuk bisa dianggarin di APBDes ya? Iya dong. Bener banget ya. Nah, makanya pencatatan transaksi itu harus teliti banget karena kalau salah klasifikasi atau salah input nominal itu dampaknya bisa bikin laporan APBDes jadi nggak sesuai sama kondisi sebenarnya. Bener banget sih. Biasanya juga pencatatan transaksi ini tuh dilakukan di sistem pemerintahan desa gitu. Jadi udah digitalisasi gitu kalau di Desa Margoyoso ini sendiri. Nah, sekarang ini tuh pencatatan kayak gitu tuh lebih sering pakai pencatatan dengan sistem digital supaya pencatatannya itu bisa lebih rapi, lebih sistematis, itu juga lebih bisa diawasi juga. Karena kalau di zaman sekarang ini pakai pencatatan yang nyatet di buku manual itu udah nggak zaman banget nggak sih? Betul. Nah, dari semua transaksi yang dicatat tadi nantinya itu bakal dibuat laporan keuangan desa seperti laporan realisasi APBDes dan laporan aset desa. Jadi pemerintah desa itu bisa menunjukkan penggunaan dana desa itu secara lebih transparan gitu. Jadi biar lebih kelihatan nih dananya itu dipakai Iya. beneran gitu. Betul. Nah, dan itu bisa pencatatan transaksinya itu harus sesuai dengan bukti transaksi yang ada kayak nota, kwitansi, dan surat yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi semua pengeluaran desa itu memang harus punya dokumen pendukung. Oh iya bener sih. Jadi pemerintah tuh lebih yakin kalau dananya itu beneran dipakai buat kebutuhan desa. Makanya perlu ada buktinya. Nah, dari pencatatan yang rapi itu nantinya juga pemerintah desa itu bisa lebih mudah nih memantau penggunaan dananya. Jadi dialokasikan dengan benar gitu. Jadi lebih kelihatan program mana nih yang udah berjalan, mana juga yang pengeluarannya tuh lebih tinggi, mana yang pengeluarannya belum terrealisasikan, dan apakah anggarannya itu masih sama dengan anggaran APBDes awal gitu, apakah sesuai atau enggak gitu. Nah, dari pembicaraan kita sebelumnya nih, menurut kalian tantangan terbesar dalam pengelolaan APBDes di desa sekarang itu apa sih? Karena kalau dipikir-pikir tugas pemerintahan desa itu makin rumit dan nggak sesederhana dulu. Kalau menurut aku sih kayaknya kualitas SDM dan pemahaman akuntansi yang masih tak jadi tantangan besar gak sih? Karena kan nggak semua perangkat desa tuh punya latar belakang akuntansi atau keuangan. Sedangkan sekarang ini pengelolaan APBDes itu dituntut harus detail banget nih. Jadi
harus dituntut detail banget nih, mulai dari pencatatannya, mulai dari terus transaksinya gimana, sampai ke penyusunan laporan keuangannya supaya bisa dipertanggungjawabkan ke pemerintah pusat. Dan semua ini tuh mungkin bisa kelihatan lebih rapi dan lebih meyakinkan apabila dipegang langsung sama sumber daya manusia yang paham betul terkait akuntansi gitu. Iya, apalagi sekarang kan sistem administrasi itu juga makin digital ya. Jadi perangkat desa itu nggak cuman dituntut ngerti administrasi manual aja, tapi juga harus bisa menyesuaikan sama perkembangan teknologi. Menurut aku itu nggak mudah, apalagi kalau SDM-nya atau fasilitasnya itu masih terbatas. Bener banget, apalagi sekarang ya masyarakat tuh makin kritis kayak udah aku singgung di awal tadi. Jadi pemerintah desa ini harus dituntut harus kerja cepat dan transparan, apalagi administrasinya tuh harus jelas gitu. Sedikit aja nih melakukan kesalahan atau keterlambatan laporan gitu tuh biasanya bisa langsung jadi sorotan warga nggak sih? Pasti langsung jadi trending gitu. Iya, bener banget. Kadang masalahnya itu bukan karena niat buruk ya, tapi karena kurang teliti atau kurang paham sama sistem pencatatannya. Tapi tetap aja dampaknya itu bisa besar. Misalnya salah klasifikasi anggaran nih, atau laporannya itu nggak sinkron. Itu bisa bikin prosesnya itu pertanggungjawabannya jadi lebih rumit gitu. Nah, menurut aku tekanan pemerintahan desa itu juga lumayan sangat besar karena mereka ini harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi di sisi lain juga harus mengikuti aturan administrasi yang cukup banyak. Jadi nggak cuma fokus pembangunan, tapi juga harus mikirin laporan, bukti transaksi, sampai evaluasi anggaran. Bener banget. Terkadang nih masyarakat cuma kayak kok jalannya belum dibaikin sih, atau kayak kok kegiatan ini belum dilaksanain, katanya mau ada kegiatan ini tapi kok belum ada. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu nih, padahal sebenarnya pemerintah desa itu juga harus menyesuaikan nih sama anggaran atau anggaran yang dibelikan dari pemerintah pusat, dan harus sesuai sama APBD kita juga. Selain itu juga pemerintah desa nih memprioritaskan kebutuhan desa gitu. Jadi udah ada skala prioritasnya sendiri gitu. Nah, itu dia. Karena dana desa itu kan ada yang harus dibagi ya ke banyak bidang. Misalnya pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, kegiatan sosial, operasional pemerintahan desa. Jadi kadang ada kebutuhan darurat juga. Jadi pemerintah desa itu harus bisa menentukan mana yang paling prioritas. Jadi sebenarnya kegiatan atau perbaikan gitu tuh bukannya enggak dilaksanakan, tapi belum dilaksanakan. Jadi Betul. lagi proses gitu ya. Iya. Pemerintah desa juga lagi menyusun atau merancang kebutuhan mana yang lebih dibutuhin dulu gitu. Mana yang diutamain dulu gitu ya. Dan menurut aku tantangan lainnya itu juga soal transparansi. Sekarang masyarakat itu pengen semuanya jelas dan terbuka. Jadi pemerintahan desa itu nggak bisa nih kerja tanpa komunikasi ke masyarakat terlebih dahulu. Iya benar sih. Tapi sebenarnya tuh bagus nggak sih kalau misal masyarakat tuh memperhatikan banget nih kinerja pemerintah desa. Karena kan masyarakat tuh jadi ikut ngawasin kayak penggunaan APBD itu terkontrol, dan pemerintah desa ini juga terdorong buat lebih hati-hati dalam mengelola anggaran. Disorot sama warga itu sebenarnya baik, cuman kan pemerintah desa juga berusaha memberikan alokasi dana itu lebih terarah gitu. Ya, cuman menurut aku nih, pengawasan masyarakat tuh juga harus dibarengi sama pemahaman yang benar juga ya. Kadang ada masyarakat yang langsung menilai negatif tanpa tahu proses penyusunan anggaran desa itu seperti apa. Iya benar, kayak yang aku bilang tadi itu kan, masyarakat langsung kayak ini gimana kok belum dibangun, ini gimana belum ini gitu. Setuju. Jadi menurut aku komunikasi antara pemerintahan desa dan masyarakat itu sangat penting. Misalnya lewat musyawarah desa atau penyampaian laporan penggunaan dana secara terbuka. Benar, perlu ada musyawarah gitu ya, biar nggak ada omongan-omongan negatif gitu. Kalau dikaitkan, benar, kalau dikaitkan sama Desa Margoyoso sendiri, menurut aku pengelolaan APBD yang baik itu baik banget itu karena dampaknya itu harus langsung dirasain juga sama masyarakat gitu. Jadi laporan yang bagus itu bisa
dampaknya tuh langsung dirasain sama kita-kita juga gitu kan. Jadi bukan soal laporan keuangan yang rapi doang, tapi juga pembangunan dan kesejahteraan ke masyarakatnya, ke warga desanya, implementasinya langsung ke kita-kita ini kayak gimana sih gitu. Karena kalau pengelolaan anggarannya efektif, pembangunan desa itu juga bisa lebih terarah gitu ya. Misalnya fasilitas umumnya tuh jadi lebih layak, terus kegiatannya jadi lebih aktif, kegiatan masyarakatnya tuh lebih aktif, dan program pemberdayaan warganya tuh juga bisa berjalan lebih maksimal. Nah, tapi nih sebaliknya, kalau pengelolaannya itu nggak maksimal atau administrasinya itu bermasalah, dampaknya juga langsung terasa ke masyarakat. Makanya pengelolaan APBDes itu sebenarnya punya tanggung jawab yang sangat besar. Iya benar, karena yang aku bilang tadi ya, karena yang diatasin tuh banyak, jadi tanggung jawabnya itu juga banyak gitu. Menurut aku juga yang penting itu bukan besar kecilnya dana yang kita terima, tapi gimana pemerintah desa itu mengalokasikan dana tersebut. Mau dananya sebesar apapun, tapi kalau nggak dialokasikan dengan benar, nggak dipakai dengan sesuai kebutuhan gitu, menurut aku juga bakal tetap kacau nggak sih pemerintah desanya itu. Betul. Karena pada akhirnya itu tujuan APBDes itu bukan cuma untuk menyusun anggaran tahunan aja, tapi bagaimana anggaran tersebut itu bisa memberikan manfaat yang nyata buat masyarakat desa Margoyoso itu. Jadi bisa dibilang keberhasilan pengelolaan APBDes itu nggak cuma dilihat dari laporan keuangannya aja, tapi juga dari seberapa besar dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Nggak cuma laporan keuangan yang rapi, tapi juga gimana sih penerapan langsungnya gitu. Dampaknya langsung itu bagaimana? Betul banget. Oke, kita kan udah ngobrol panjang banget ya hari ini tentang APBDes Desa Margoyoso di Kecamatan Salaman. Udah mau bahas mulai dari karakteristiknya, terus komponen APBDesnya, terus ada tadi pencatatannya gimana, bener. Terus ada juga kita bahas tentang tantangan di pemerintah desa itu sendiri. Dan ternyata setelah dibahas APBDes itu nggak cuma soal angka atau laporan keuangan aja ya, tapi juga berkaitan langsung dengan pembangunan desa, pelayanan masyarakat, dan juga bagaimana dana desa itu bisa dikelola dengan baik dan transparan. Iya, karena setiap anggaran yang disusun dan setiap transaksi yang dicatat itu nantinya punya dampak langsung ke masyarakat. Jadi pengelolaan APBDes itu memang harus dilakukan secara hati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan. Benar, semoga dari podcast kita ini kalian teman-teman semuanya bisa jadi lebih paham terkait gimana sih cara kerja akuntansi pemerintahan desa itu. Nah, sebenarnya penting banget ya kita tahu gimana kinerja pemerintahan desa gitu. Jadi karena kan kita juga lebih deket nih sama pemerintah desa, apalagi kan desa gitu ya. Kita kan ikut ngerasain nih gimana jalanan tadi itu udah diperbaikin, terus ada fasilitas lain, fasilitas desa yang udah dibiayai gitu sama pemerintah desa. Kita kan ikut ngerasain gitu rasanya, dampaknya langsung gitu. Dan semoga juga pengelolaan APBDes ini di desa-desa ya bisa terus berkembang jadi lebih transparan, efektif, dan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Kayaknya udah cukup gak sih kita ngobrol panjang ini? Terus thank you yang udah dengerin podcast kita sampai akhir. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kalian. Oke, see you di next podcast ya teman-teman. Dadah.